Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati dosen pengampu pelajaran agama Islam Dr. Casmini, SAG, MSI, dan perkenalkanlah kami dari kelompok 1 yang akan membahas tentang tema pengaplikasian Islam dan iman dalam situasi pandemi oleh Hawari Ahmad Attar 117200001 dan Andrian Purnama dengan nomor NIM 113200003. Ruang lingkup pembahasan dalam subtema kali ini adalah 1. Pengertian Islam dan rukun Islam. 2. Pengertian iman dan rukun iman. 3. Dalil-dalil. 4. Pengaplikasian dalam situasi pandemi sekarang ini. 5. Kesimpulan. 6. Daftar pustaka. Mari kita sama-sama mulai dengan sama-sama membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Berlanjut ke selanjutnya adalah pengertian Islam. Apa itu Islam? Mahuwal Islam? Menurut bahasa, Islam berasal dari kata-kata 1. Salam. Salam artinya selamat karena Islam adalah agama yang membawa keselamatan. 2. Salim. Artinya bersih dan suci. Ini adalah gambaran di mana seorang muslim bersih dari menyekutukan diri dari selain Allah dan berserah padanya. Muslim adalah fa'il dari kata Islama yuslimu atau subjek dari penganut kedamaian. Lalu apa itu pengertian Islam? Ditinjau dari tokoh ulama. Menurut tokoh ulama, yang pertama dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Islam adalah agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, meliputi akidah, syariat, dan akhlak. Yang kedua dari Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Islam adalah kepasrahan hati kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu setiap muslim selamat dari gangguan. Mari kita berlanjut ke pengertian yang selanjutnya. Selanjutnya adalah rukun Islam dan dalilnya. Apa itu rukun Islam? Menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis, Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Abdurrahman Abdullah bin Ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal hajjil bait wa huwa shaumi Ramadan. Maaf wa shaumi Ramadan. Rawahul Bukhari Muslim. Jadi rukun Islam terbagi atas 5 perkara, yaitu syahadat, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Lalu setelah kita resmi bersyahadat, maka kita akan didorong untuk mendirikan sholat. Sholat adalah tiang daripada agama. Lalu kita didorong untuk melaksanakan puasa, khususnya di bulan Ramadan. Lalu kita melaksanakan pembersihan hati dan pembersihan harta, yaitu zakat. Dan terakhir ada berhaji di Baitullah ketika mampu. Dalil Al-Quran dan hadis adalah Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiz zakah wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ini diambil dari penggalan hadis Jibril ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah tentang apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu ihsan. Selanjutnya, bab akan saya serahkan kepada saudara Andrian. Selanjutnya, untuk pengertian iman. Apa itu iman? Menurut bahasa, iman artinya pembenaran hati. Sedangkan menurut istilah, iman yaitu membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Perkataan iman diambil dari kata kerja mana yu'minu, yang berarti percaya atau membenarkan. Bisa berarti pula mengamankan. Pengertian iman seperti diucapkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib, iman itu
ucapan dengan lidah dan kepercayaan yang benar dengan hati dan perbuatan dengan anggota. Aisyah radhiyallahu anha berkata, iman kepada Allah itu mengakui dengan lisan dan membenarkan dengan hati dan mengerjakan dengan anggota. Mukmin berarti fa'il dari amana yu'minu yang berarti orang yang membenarkan. Selanjutnya rukun iman dan dalilnya. Rukun iman itu yang pertama ada iman kepada Allah, kemudian iman kepada malaikat-malaikat Allah, ketiga iman dengan kitab-kitab Allah, yang keempat iman dengan Rasulullah, yang kelima iman terhadap hari akhir, dan terakhir iman terhadap qada dan qadar. Adapun dalilnya yaitu fa'ahbirni anil imani qala antuk mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi qala sodaqta. Pengaplikasian dalam situasi pandemi COVID-19. Untuk menjaga imun sekaligus memelihara imun di kala pandemi COVID-19 ini, kita perlu untuk melakukan hal seperti berikut. Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun setelah melakukan kontak pada benda. Yang kedua, memakai masker ketika keluar rumah. Yang ketiga, menjaga jarak ketika bertemu dengan orang lain, hindari bersalaman dahulu. Yang keempat, perbanyak mengkonsumsi vitamin dan makanan bergizi. Kelima, memperbanyak riyadhah dengan berzikir dan berdoa. Keenam, memelihara kesehatan pikiran dan hati agar terhindar dari penyakit yang akan merusak mental. Selanjutnya akan dilanjutkan kembali oleh Saudara Hawari. Terima kasih Saudara Andrian. Kesimpulan dan penutup akan saya sampaikan di subtema yang terakhir ini. Adapun kesimpulan adalah Islam dan iman adalah dasar pokok dalam akidah keislaman. Keduanya berbeda, namun melengkapi satu sama lain. Bila salah satu tidak terpenuhi, maka keislamannya menjadi dipertanyakan. Dalam situasi pandemi ini, marilah kita menjadi muslim yang berarti menyelamatkan diri sendiri dan orang lain, mematuhi protokol kesehatan dan menjaga kesehatan, dan menjadi mukmin yang mengamankan orang lain dengan mengingatkan orang agar dapat mematuhi protokol kesehatan. Iman dan imun harus tetap terjaga dengan menjalani zikir dan beribadah juga, selalu memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam segala kondisi. Marilah kita sama-sama menjadi muslim dan mukmin yang saling menjaga satu sama lain dengan mematuhi protokol kesehatan agar kita dapat menyelamatkan diri sendiri, keluarga kita dari penyakit ataupun pandemi COVID-19. Yang terakhir adalah daftar pustaka. Berikut kami telah menyantumkan dari kompasiana.com, umma.id, idwikipedia.org, brilio.net, dan muslim.org.id. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1. Saya Hawari Ahmad Attar dan Andrian Purnama mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, sekaligus mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan dari apa yang kami lakukan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.